Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Shalom teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi di sekolah minggu. Ibadah pagi ini saya Violeta dan saya Grayson, dan kami akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Kami bisa beribadah. Tolong Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Gloria, amin. Kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Semuanya harus semangat dan pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Violeta, sekarang ayo kita lihat persembahan dari teman-teman. Yuk sama-sama kita lihat.
teman-teman yang sudah persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak. Sebelum itu, kita akan menyanyikan pujian Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah kami boleh diberkati sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, walaupun ibadah kami masih dilakukan secara online, tetapi Tuhan, Engkau ada di mana-mana, Engkau hadir di tempat di mana kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, shalom. Sungguh bersyukur sama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita masih dilakukan secara online, tetapi kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Ya adik-adik. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ini menceritakan dua orang saudara yang bernama Maria dan Marta, adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Nah, pada waktu dia tiba di kampung itu, Tuhan Yesus disambut oleh seorang perempuan yang bernama Marta. Nah, Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya, ya, adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, Marta juga mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Marta sibuk melayani Tuhan, ya. Dia bawa minuman, dia menyediakan makanan, adik-adik.
Tetapi saudaranya yang bernama Maria, pada waktu dia melihat Tuhan Yesus datang, dia menyambut Tuhan Yesus, dia duduk dekat kaki Tuhan. Ya, Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, adik-adik. Sedang si Marta ini sibuk melayani adik-adik. Nah, pada waktu Marta melihat Maria, ya, Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani sendiri? Suruhlah dia membantu aku," gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan Yesus menjawab apa adik-adik? Dikatakan, "Marta, Marta," di dalam firman Tuhan ya, "engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ya, tetapi hanya satu saja yang perlu," dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. "Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik ya, kalau kita mendengar dan membaca kisah tentang Maria Marta ini ya, kita melihat Marta ya. Marta itu melayani sesama adik-adik, bahkan dia melayani Tuhan. Itu baik nggak? Baik. Ya, melayani sesama, melayani Tuhan ya. Sebagai manusia, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Melayani sesama, melayani Tuhan adik-adik ya. Tetapi dikatakan lebih baik lagi seperti Maria, duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, banyak orang sibuk melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan. Lalu akhirnya karena sibuk melayani kesana kesini, dia tidak ada lagi waktu buat duduk diam di bawah kaki Yesus, karena udah kecapean adik-adik. Dia nggak ada waktu karena sibuk melayani, dia nggak ada waktu lagi buat beribadah sama Tuhan, nggak ada waktu untuk berdoa sama Tuhan, nggak ada waktu lagi untuk membaca firman, karena udah terlalu lelah adik-adik. Nah, ada juga orang yang karena sudah terlalu sibuk, terlalu lelah melayani, melakukan kegiatan kesana kesini, dia juga kalau udah kecapean, kalau udah kelelahan, orang seringkali lihat, "Ih, kok saya capek sendiri? Ya, orang-orang kok nggak seperti saya melayani, saya melakukan sesuatu, kok orang-orang diem aja." Nah, akhirnya apa yang dilakukan olehnya menjadi sia-sia. Kenapa begitu? Karena dia iri adik-adik sama orang lain. Dia sibuk, dia capek, kok orang lain santai-santai aja. Nah, adik-adik, jadi harusnya bagaimana dong? Ya, jadi baiknya bagaimana? Baiknya yaitu adik-adik, kita harus melayani sesama. Sebagai contoh, kita membantu pekerjaan orang tua, kita mendoakan teman yang sakit, ya, kita menolong orang, itu bagus. Terus seperti adik-adik yang tadi, ya, melayani puji-pujian, itu bagus, melayani Tuhan. Seperti sekarang Tante Ratna melayani firman Tuhan, ini bagus. Tetapi ada satu perkara, ada satu hal yang harus diutamakan. Apa adik-adik? Harus menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Yesus, beribadah kepada Tuhan seperti yang adik-adik lakukan saat ini. Walaupun ibadahnya dilakukan online, tetapi adik-adik masih menyempatkan waktu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah sama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, kita juga begitu. Ya, di rumah kita boleh belajar, kita membantu orang tua, kita melakukan sesuatu kegiatan sehari-hari, ya. Tetapi ada satu waktu
yang harus kita sediakan, waktu yang khusus untuk kita beribadah sama Tuhan, untuk kita berdoa sama Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini sangat penting adik-adik. Dikatakan firman Tuhan harus dibaca setiap hari, karena firman Tuhan ini adalah sumber hikmah. Firman Tuhan bisa menuntun kita terus kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan, adik-adik. Ya, nah adik-adik, ayat emas pada pagi hari ini, ya, saya ambil dari Amsal pasal ke-23 ayat yang ke-12. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 23 ayat 12 sebagai ayat emas kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, biarlah pada pagi hari ini cerita firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Ya, kita boleh semakin hari menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, senantiasa menyediakan waktu kita untuk dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, adik-adik. Apapun yang kita alami, kita tetap kuat, kita tetap tegar, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau datang sama Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan ini boleh menuntun kehidupan kami, di mana Tuhan ingin supaya kami tetap terus mendekatkan hati kami kepada Tuhan, supaya kami terus membaca firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu GBI Sion Tuhan. Tuhan tolong memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi mereka semua Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka masing-masing, cita-cita mereka, iman mereka, karakter mereka Tuhan bentuk, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua murid mereka, buat orang tua mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tuhan memberkati mata pencarian mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.